Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah penelitian pengembangan kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Artinya nanti di pertemuan ke-8 kita akan memasuki UTS ya, bersiap-siap untuk UTS. Oke. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai yang namanya perencanaan produk pada R&D. Oke. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan desain dan perencanaan produk. Yang kedua menjelaskan tipe desain. Yang ketiga menjelaskan spesifikasi desain. Serta yang keempat menjelaskan langkah-langkah pembuatan produk. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita bahas mengenai materinya ya. Yang pertama desain dan perencanaan produk. Oke. Nah, membuat desain itu adalah sintesis sesuatu yang baru atau mengatur sesuatu yang telah menjadi yang telah ada menjadi sesuatu yang lebih baru guna memuaskan masyarakat. Nah, selanjutnya ya, perancangan produk itu dikatakan sebagai suatu proses untuk membuat produk baru yang akan dijual oleh pelaku bisnis kepada pembeli. Nah, kalau di dalam pendidikan berarti karena kita menciptakan produk untuk pendidikan, maka di sana proses untuk membuat produk baru ya, bukan yang akan kita jual. Bisa saja sih dijual, tapi lebih kepada yang akan dipergunakan untuk proses pelaksanaan pendidikan ataupun proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, inilah yang dikatakan sebagai perancangan suatu produk. Nah, itu dia. Menurut Bohr and Gale ya, perencanaan atau planning itu sendiri ya, perencanaan atau planning produk itu merupakan langkah kedua dalam proses penelitian dan pengembangan. Ketika kita ingin melakukan yang namanya research and development. Ya, penelitian dan pengembangan. Seperti itu. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kita bahas mengenai pertimbangan perencanaan produk. Nah, ada beberapa pertimbangan ya dalam merencanakan suatu produk. Ketika kita ingin membuat suatu produk, maka ada beberapa pertimbangan utama ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ya dalam merancang produk baru ini ya, yaitu yang pertama adalah efektivitas dan yang kedua adalah efisiensi. Nah, efektivitas berarti produk tadi ya yang akan kita buat tadi itu jika digunakan untuk mencapai tujuan ya, efektif itu maksudnya dia dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jika produk yang kita kembangkan tadi dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya kita ingin tadi merancang suatu media pembelajaran. Fungsinya apa? Tadi kan di awal kita ingin merancang produk tadi karena adanya permasalahan di mana tadi siswa kurang memahami materi yang berkonsep abstrak misalnya. Sehingga kita perlu membuat suatu media ya di mana di sana nanti ada media animasi ataupun simulasi sehingga nanti yang abstrak tadi bisa kita konkretkan dalam bentuk simulasi ataupun animasi. Nah, ketika tadi media pembelajaran itu bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang abstrak tadi, ya, sehingga nanti siswa itu memang betul-betul paham atau bahkan seluruh kelas tadi siswanya paham semua, berarti dia media pembelajaran kita buat itu adalah efektif, seperti itu. Ya, itu dia. Oke. Ya, jadi jika kita itu membuat media tadi itu dapat meningkatkan apa yang akan tujuan tadi tuh kita membuat media tadi untuk apa? Nah, ketika tujuan kita tercapai dengan mengembangkan suatu produk tadi atau membuat produk tadi, maka itu dapat kita katakan sebagai produk tadi itu sebagai produk yang efektif. Jadi ketika kita membuat produk kita harus mempertimbangkan itu efektif nggak ya gitu produk yang kita kembangkan. Nah, kalau misalnya tidak efektif malah membuat siswa jadi jenuh ya untuk apa dikembangkan kan seperti itu. Nah, inilah pertimbangan utama ya, dua ini yang menjadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan produk baru. Selanjutnya efisiensi. Nah, efisien. Kita tahu kalau yang namanya efisien berarti ini biasanya berkaitan dengan biaya ya, lebih kepada biaya sepertinya. Kenapa? Karena misalnya nih, tadi kan kita mau buat media. Kemudian efisien enggak? Efisien ini enggak harus biaya juga sih ya. Waktu juga ya. Kalau misalnya tadi kan guru capek nih menerangkan dia capek menerangkan dengan
ceramah ya, udah capek nerangin ya, mencoba membawa siswa itu untuk berhayal-hayal ya. Artinya waktu yang dihabiskan untuk menerangkan materi abstrak tadi terlalu panjang. Nah, kira-kira kalau dengan media tadi efisien nggak sih waktunya? Jadi efisiennya nggak dengan biaya saja, tapi juga waktu dan segala macam. Pokoknya efisien deh dari segala hal. Biaya juga misalnya. Ya, ketika tadi seharusnya itu dilakukan dengan praktikum, tetapi kita bisa mensimulasikannya melalui pembuatan media tadi. Nah, sehingga kan tadi biaya untuk membeli zat-zat praktikum yang mahal itu dapat dapat dihilangkan biayanya. Kenapa? Nggak pakai praktikum, pakainya media. Atau biaya tadi dialihkan untuk pembuatan media. Nah, pembuatan media kan dibandingkan dengan membeli zat-zat ataupun alat-alat kimia, itu kan jauh lebih mahal beli alat kimia dan zat-zat sebenarnya dibandingkan dengan membuat media. Seperti itu. Nah, apalagi kalau gurunya yang bisa membuat media. Jadi itu juga merupakan efisiensi. Jadi kita harus mempertimbangkan dua hal ini yang paling utama ketika kita ingin mengembangkan produk baru. Terlebih itu untuk produk yang kita kembangkan itu untuk masyarakat luas, ya. Jadi ini perlu sangat diperhatikan. Selanjutnya, desain masih mengenai desain dan perencanaan produk, yaitu suatu desain itu memerlukan 4C. Apa itu 4C? 4C itu adalah creativity, complexity, kemudian choice, dan compromise, ya. Itu dia, creativity, complexity, choice, dan compromise. Nah, creativity itu maksudnya dalam membuat sesuatu ataupun mendesain sesuatu itu butuh kreativitas, ya. Jadi sesuatu yang bagaimana kita membuat sesuatu yang orang lain nggak pernah terpikirkan tentang itu, kita pikirkan tentang itu. Jadi sesuatu hal yang kreatif, memunculkan sesuatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu kreatif. Kemudian complexity. Jadi di sini maksudnya kita complexity itu bukan membuatnya itu kompleks mungkin, enggak ya, tetapi kita mempertimbangkan berbagai variabel ataupun parameter dalam mengembangkan produk kita tadi. Nah, misalnya seperti tadi kita ini mengembangkan media pembelajaran. Nah, di mana media tadi itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Baik itu dari praktikum, menjelaskan konsep abstrak, dapat digunakan untuk pembelajaran online, dapat digunakan pembelajarannya secara online media tadi gitu misalnya. Ya, bisa di-upload di YouTube ataupun kalau dalam bentuk video ya, atau dalam bentuk animasi flash misalnya, itu bisa dikirim ke siswanya lewat WA atau bisa saja pakai compact disc ya. Kalau misalnya nanti siswanya bisa buka online dan offline gitu. Kalau online-nya bisa kita masukkan ke dalam website dan segala macam. Nah, artinya kita banyak mempertimbangkan ini complexity ini maksudnya itu mempertimbangkan berbagai jenis variabel ataupun parameter di dalamnya. Sekarang kita membuat media, parameternya apa dulu? Tujuan kita apa yang kita akan ukur? Apakah kita ingin menargetkan siswa tadi menjadi paham saja, atau dia juga kita dengan media tadi dia bisa belajar lebih mandiri, dan dengan media tadi dia bisa termotivasi, atau dia yang semulanya tidak berminat terhadap pembelajaran kimia jadi berminat, seperti itu. Jadi kita membuat sesuatu itu harus memperhatikan kompleksitinya, artinya banyak variabel ataupun parameter yang kita pertimbangkan dalam membuat suatu produk. Itu maksudnya complexity. Selanjutnya choice. Choice itu maksudnya di sini adalah pilihan. Di mana di dalam mengembangkan produk tadi yang kita kembangkan itu tadi, kita harus mempertimbangkan ya, harus membuat pilihan di antara banyak pilihan. Nah, di antara banyak pilihan maksudnya seperti ini. Tadi kan kita ingin mengembangkan media pembelajaran. Permasalahannya apa? Tadi siswa kan nggak paham konsep abstrak. Kemudian dia nggak bisa praktikum karena pandemi misalnya. Nah, itu dia. Kemudian kita ingin membuat suatu media untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian siswa juga jenuh. Kenapa? Karena guru selama ini melaksanakan proses pembelajaran hanya memberikan tugas. Selanjutnya kirim tugas tanpa ada penjelasan, tanpa adanya video atau segala macam. Sehingga menyebabkan tadi siswanya menjadi bingung memahami konsep-konsep yang ada, terutama kimia kan gitu. Nah, sehingga kita membuat pilihan. Ini maksudnya kita membuat making decision atau choice, memilih sesuatu dari hal yang ada.
Jadi maksudnya kan banyak media yang ada. Nah, kita kenapa milih media itu gitu? Tentu itu adalah pilihan kan, memilih sesuatu hal yang baik dari yang terbaik kan gitu, dari yang ada. Karena kita inilah maksudnya choice. Jadi memilih sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Nah, kenapa kita pilih media itu? Kenapa nggak mengembangkan media yang lain? Kenapa nggak mengembangkan produk yang lain? Kita maunya itu. Kenapa? Ya, karena kita menganggap, ya, karena kita memilih itu, kita anggap bahwa itu yang lebih efektif kan, seperti itu. Nah, itu maksudnya choice. Oke. Selanjutnya ada compromise. Nah, compromise itu adalah maksudnya di sini keseimbangan. Keseimbangan antara banyak hal. Ya. Jadi balancing multiple and conflicting requirement. Jadi kadang-kadang dia membutuhkan di sini adalah keseimbangan, di mana nanti akan kita tahu bahwa di dalam mengembangkan media itu kan nggak ada kekurangan, ada kelebihannya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mencoba untuk mengurangi mengurangi tadi kekurangannya itu, sehingga lebih banyak memunculkan kelebihannya dari produk yang kita kembangkan tadi, ya. Nah, itu dia. Oke, di dalam segi compromises. Selanjutnya masuk kepada spesifikasi desain. Ini ada 5. Nah, ini 5 ini ya, bukan 4. Oke. Ini adalah 5 black. Oke, ini 5 ya, bukan 4. 4-nya ada 2 nih. Ini 5, ya. Nah, di sini ada spesifikasi desain yang bisa saudara perhatikan di sini. Ya, yang pertama adalah ketentuan performa. Ya, ketentuan performa. Di mana di sini ketentuan performa itu yang menjadi pertimbangannya itu adalah menjadi pertimbangan di dalam spesifikasi desain. Yang pertama adalah di ketentuan performa ini yang menjadi pertimbangannya fungsi-fungsi penampilan kehandalan, kemudian lingkungan biaya, kemudian ergonomik, kualitas ataupun berat kebisingan. Nah, jadi ini lebih kepada, ini tergantung ya. Ini komponen dan spesifikasi desain produk itu ini kalau di dalam R&D itu kan yang dikembangkan tidak hanya produknya dalam bentuk barang saja, tapi juga kalau di dalam pendidikan itu kan tidak dalam bentuk barang, ada juga. Nah, ini secara umum ya. Di dalam spesifikasi desain ini secara umum di sini baik itu meliputi produk-produk yang di dalam bidang teknik ataupun produk-produk dalam bidang pendidikan. Oke, ini disesuaikan saja. Jadi ketentuan performa itu adalah tampilan ya, dalam bentuk tampilannya, di mana di sini tadi misalnya kita mengembangkan, saya lebih ke pendidikan ya mengarahkannya ya. Ketentuan performa itu lebih kepada bagaimana melihat di sini mempertimbangkan fungsi-fungsi. Jadi fungsi-fungsinya itu baik itu dari segi penampilannya ya ataupun keefektifannya, itu dia ketentuan performa. Tampilannya seperti apa media pembelajaran yang kita buat, apakah bagus atau tidak, kemudian warnanya seperti apa, itu dia ketentuan performa. Warnanya bagaimana, tulisannya bisa terbaca atau tidak, kemudian tadi animasi atau simulasinya cocok atau tidak ya, mudah dipahami atau tidak, itu dia. Lebih kepada bagaimana tampilannya kalau untuk ketentuan performa ini, tampilannya ya ataupun fungsinya seperti apa sehingga dia berfungsi enggak. Ketika tadi kita membuat tombol-tombol tadi dalam situ, itu fungsi tombol tadi itu malah membingungkan siswa atau tidak, seperti itu loh. Jadi lebih kepada performanya, tampilan. Oke. Yang kedua adalah ketentuan fabrikasi. Ketentuan fabrikasi ini lebih kepada untuk spesifikasi desain untuk produk-produk teknik ya, secara teknik. Di sini pabrikan. Kalau kita dalam bidang pendidikan kan tidak perlu istilahnya fabrikasi ya, karena kita tidak membuat suatu produk itu tidak pabrikan, tapi individual atau mungkin bekerja sama dengan orang yang ahli, seperti itu. Jadi kalau di dalam bidang pendidikan ini ketentuan fabrikasi tidak diperlukan. Jadi di sini spesifikasi desain yang saya jelaskan ini secara umum baik itu dari segi bidang industri ataupun teknik ya, produk-produk teknik ataupun juga untuk bidang pendidikan. Nah, kalau untuk yang kedua ini ketentuan fabrikasi itu lebih kepada yang bidang teknik ya, lebih teknik.
Kalau yang pertama ini bisa untuk kedua-duanya, baik itu produk pendidikan ataupun produk yang di dalam bidang teknik. Oke, jadi ini kita tidak bahas lebih lanjut karena kita ingin mengembangkan produk untuk bidang pendidikan, seperti itu. Ya, selanjutnya yang ketiga, standar penerimaan. Di mana di sini standar penerimaan itu kita memerlukan beberapa pertimbangan, di antara yang pertama inspeksi. Inspeksi itu apa? Yaitu inspektor. Inspektor tuh lebih kepada apa namanya? Menyelidiki atau memperhatikan lah ya. Lebih kepada inspeksi itu adalah memperhatikan dengan cermat dan teliti. Nah, seperti itu. Apakah tadi produk yang dibuat tadi itu dapat diterima, ya dapat diterima ataupun dibuat sesuai dengan tadi, sesuai dengan ketentuan. Nah, misalnya tadi kalau di dalam bidang pendidikan berarti kan kalau kita mau membuat media lebih kepada media pembelajaran ya, itu kan biasanya di dalam medianya tadi itu ada beberapa hal yang harus ada di dalamnya, misalnya menyebutkan kompetensi dasar ya, menyebutkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam media itu ada masing-masingnya seperti itu, kemudian adanya proses evaluasi seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat ya atau memperhatikan secara cermat dan teliti ataupun mengecek tadi apakah produk yang dibuat tadi ataupun media pembelajaran yang tadi itu sesuai dengan standar dari media pembelajaran yang ada. Kemudian apakah tadi produk yang kita buat tadi itu media pembelajaran tadi itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun sudah sesuai dengan silabus isinya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada tahap pengujian. Nah, kalau tahap pengujian kita kan tahu bahwa sebelum kita media pembelajaran kita itu kita berikan kepada orang umum, itu sebaiknya kita uji dulu apakah dia valid atau tidak valid ataukah dia layak atau tidak layak, seperti itu. Jadi ada proses pengujian seperti itu. Nah, di sini ada standar-standar. Nah, ini standar tadi kan tadi kita meneliti atau memperhatikan dengan cermat apakah tadi yang dibuat tadi sesuai dengan standar atau tidak. Nah, jadi ada standar-standar di dalam membuat media pembelajaran. Misalnya kalau membuat PPT lah ya. Kalau di PPT itu kan biasanya fontnya itu harus jelas, besar. Nah, ada tulisannya Arial biasanya. Terus hurufnya 28 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ada standar-standarnya. Ya, kemudian hak paten. Suatu produk ketika sudah kita buat itu bisa kita hak patenkan. Nah, kalau jika memang benar-benar produk tadi itu istilahnya itu memiliki sesuatu hal yang baru atau novelty-nya ada. Jangan kita hanya mengadopsi punya orang lain kemudian kita patenkan, nggak boleh. Tapi lebih kepada hak paten ini dapat kita buat itu untuk produk-produk yang baru ataupun produk-produk yang kita kembangkan itu merupakan modifikasi dari produk yang sudah ada yang memiliki novelty, ya, keterbaruan dari produk yang sudah ada. Selanjutnya yang keempat itu adalah penguraian. Nah, penguraian itu yang perlu diperhatikan di dalam penguraian itu adalah ini lebih kepada apa ya? Penguraian itu lebih kepada produk-produk yang untuk teknik sih ini, ya. Perusahaan ada standar-standar, peraturan hukum, kebijakan perusahaan bahaya ya. Ini untuk lebih kepada desain untuk yang produknya mesin-mesin ataupun untuk teknik ya. Jadi ini tidak kita gunakan di dalam mendesain produk untuk bidang pendidikan. Selanjutnya yang kelima adalah ketentuan operasi. Di sini ini perlu juga diperhatikan kalau dalam bidang pendidikan, misalnya kalau kita membuat media pembelajaran misalnya ya. Atau saudara ingin membuat instrumen untuk mengukur, instrumen evaluasi misalnya seperti itu. Instrumen penilaian ya. Nah, itu kita bisa lihat kalau ini kan berarti tidak instalasi ya, tapi lebih kepada penggunaannya. Nah, di sana lebih kepada penggunaannya. Jadi di sini kita lihat apakah penggunaannya itu efektif atau tidak, seperti itu. Jadi ketentuan operasinya bagaimana cara menggunakannya, itu loh maksud saya itu. Supaya ini media pembelajaran kita buat itu ataupun alat instrumen penilaian kita buat itu menjadi efektif atau tidak. Jadi ada ketentuan operasinya di sini. Jadi dilihatlah ada cara penggunaannya. Kalau misalnya media ataupun instrumen itu kan tadi instrumen penilaian itu kan ada cara menggunakannya kan. Silakan nanti untuk cara penggunaannya itu untuk masuk ke tombol menu misalnya tekan menu. Kalau untuk back untuk kembali ke halaman sebelumnya tekan tombol back. Nah, jadi ada
istilahnya itu kita buatkan di sana bagaimana cara penggunaannya gitu, petunjuk penggunaan. Nah, jadi kalau untuk di dalam bidang pendidikan lebih ke sana ya untuk ketentuan operasi ini. Jadi bukan instalasi. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk software ya bisa diinstal gitu. Ini ubah sesuai. Jadi ketika nanti saudara ada soal ya, ini jangan dipahami bahwa kelima-lima ini untuk pendidikan, tetapi diubah sesuai dengan bidang kita pendidikan. Nah, ini lebih kepada secara umumnya. Nah, karena dulunya ya R&D itu sendiri itu digunakan untuk mengembangkan produk-produk teknik, ya, produk-produk mesin. Nah, sementara kita adopsi untuk di dalam bidang pendidikan, sehingga ketentuan-ketentuannya, beberapa spesifikasi desain-desain produk itu juga kita ubah sesuai dengan desain produk di dalam bidang pendidikan, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, kalau untuk ketentuan performa ini lebih kepada penampilannya, baik itu kalau media pembelajaran gambarnya seperti apa, besar atau kecil, keterbacaan tulisannya dan segala macam. Kemudian yang kedua, ini berarti yang kedua, yang ketiga ini yang kita ambil jadi yang kedua kita, itu standar penerimaannya. Bagaimana kita lihat secara ketelitiannya ini bisa nggak ya digunakan oleh siswa kita ya. Jadi siswanya ini menerima nggak medianya, guru menerima nggak media kita, seperti itu ya. Dilakukanlah pengujian itu sebelum kita berikan kepada halayak ramai, itu dilakukan pengujian apakah valid atau tidak valid, ataukah tadi itu istilahnya itu media pembelajarannya kita valid ataupun layak atau tidak layak untuk disebarluaskan. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, berarti prosesnya ya di tahap kelima ini kita jadikan tahap ketiga itu operasi, ketentuan operasi penggunaan. Maksudnya ketentuan penggunaannya bagaimana. Jadi media pembelajaran tadi ataupun instrumen penilaian yang kita kembangkan tadi itu bagaimana proses penggunaannya. Jadi ada petunjuk penggunaan dalam mengembangkan suatu produk tadi, seperti itu. Ya, kalau misalnya dibutuhkan pemeliharaan, bagaimana pemeliharaannya, seperti itu. Kalau misalnya butuh instalasi, bagaimana cara instalasinya, seperti itu ya. Nah, ini dia spesifikasi desain. Oke. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan desain produk ya. Ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk melakukan yang namanya desain produk di dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah rancangan desain, langkah-langkah pembuatan desain produk ya untuk di dalam bidang pendidikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah melihat potensi dan masalah. Masalahnya apa? Nah, ya, masalahnya itu apa? Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu bisa setelah kita selidiki masalahnya, selanjutnya kita lakukan yang namanya studi literatur dan kita mengumpulkan informasi. Nah, ini ketika masalahnya ini bagusnya itu proses penyelesaiannya apa. Jadi kita kumpulkan informasi ya, kita kaji secara literatur masalah tadi dan apa potensinya, bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga nanti kita merancang suatu produk. Di mana produk yang kita rancang tadi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti itu. Nah, dengan tujuan produk tadi, maka peneliti akan mengembangkan ide untuk mengembangkan suatu produk. Nah, tadi kita buat produk tujuannya apa. Kemudian kita kembangkan ide kita, ya. Kita kembangkan ide kita, ya, untuk mengembangkan suatu produk tadi. Nah, ide produk tadi, ya, ide produk baru tadi itu dapat berasal dari berbagai macam sumber. Ya, misalnya referensi atau pengalaman, ya, atau kompetitor kita, atau tenaga kerja, atau guru, pengawas, ataupun karyawan lainnya, baik dari dalam instansi kita ataupun luar instansi. Jadi itu pengembangan ide. Ya, jadi kita dapat mengembangkan ide kita ketika tadi kan kita mau mengembangkan produk, tujuannya untuk apa. Kemudian dari tujuan tadi kita kembangkanlah ide-ide. Oh iya, tadi kan kita mau mengatasi masalah yang namanya di masa pandemi itu kan guru nggak ada media yang bagus, bukan yang bagus, yang standar untuk pendidikan. Sehingga tadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Nah, makanya apalagi yang untuk praktikum, kalau kimia nggak bisa melakukan praktikum. Nah, akhirnya kita mengembangkan media yaitu berupa simulasi misalnya, ataupun animasi yang di dalamnya itu sudah memuat materi, sudah memuat soal-soal, evaluasi, kegiatan praktikum ya, ataupun lembar penilaiannya, seperti itu. Nah, jadi kita kembangkanlah ide-ide. Nah, ide tadi yang kita kembangkan itu bisa diperoleh dari berbagai macam referensi ya, baik itu dari jurnal misalnya, atau kita dapatkan dari pengalaman orang lain, atau pengalaman dosennya, atau pengalaman para pengajar, ataupun kepala sekolah, ya, ataupun bahkan
apa namanya, orang yang langsung kita datangi itu orang ahlinya seperti itu. Nah, untuk mengembangkan ide-ide tadi. Nah, kemudian ya apa namanya, sumber-sumber ide tadi ya. Kemudian ide kreatif tadi, selanjutnya kita saring kira-kira yang mana yang cocok untuk istilahnya itu yang cocok untuk digunakan dalam pengembangan produk kita tadi. Nah, seperti itu ya. Itu dia. Nah, jadi kan tadi banyak ide. Selanjutnya ide tadi kan harus kita saring mana yang kira-kira cocok dengan produk yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Nah, ya. Nah, itu dia di saring prosesnya. Jadi kita eliminasi lah nanti ide-ide tadi yang terkumpul tadi, kira-kira mana yang cocok itu yang kita ambil, dan yang tidak cocok ya kita eliminasi, berarti kan seperti itu. Nah, dengan demikian nanti diharapkan ide-ide baru yang sudah kita pilih itu dapat sukses ketika kita gunakan untuk mengembangkan produk, dan nantinya produk yang kita kembangkan itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi yang ada di sekolah, seperti itu. Itu ya. Nah, itu dia. Selanjutnya yaitu pengevaluasian. Nah, di sini pengevaluasian ini dimaksudkan untuk, kan tadi ide-ide tadi sudah kita saring ya. Setelah ide tadi itu kita pilih kan, kita pilih untuk kita kembangkan menjadi suatu produk, rancangan produk. Nah, setelah ide tadi itu terhadap suatu rancangan produk kita pilih, maka rancangan tadi kita evaluasi. Jadi rancangan tadi kita evaluasi. Nah, evaluasi ini, proses pengevaluasian tadi ya, rancangan produk yang kita buat tadi itu ini masih dalam bentuk rancangan ya. Jadi tadi kan ide tadi sudah kita dapatkan untuk rancang produk. Nah, produk tadi itu kita evaluasi, rancangannya tadi, rancangan produk tadi itu kita evaluasi ya. Evaluasi ini kita melibatkan yang namanya praktisi dan tenaga ahli. Nah, evaluasi tadi dilakukan terhadap konstruk secara keseluruhan ya, di dalam apa namanya, produk tadi, yang ada di dalam produk tadi, di mana di sana ya di sini dilakukan proses evaluasi terhadap komponen-komponen yang ada di dalam rancangan produk yang kita buat tadi. Nah, evaluasi di sini itu menggunakan instrumen-instrumen yang didasarkan kepada aspek efektivitas, efisiensi, kepraktisan ya, performa dari suatu produk yang akan kita kembangkan. Dalam hal ini mungkin media pembelajaran misalnya ya. Nah, evaluasi tadi ya, hasil evaluasi tadi ya, ini dapat kita katakan sebagai uji internal. Nah, evaluasi ini bisa kita katakan sebagai uji internal. Nah, evaluasi ini kita gunakan ya sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan produk kita. Nah, seperti itu. Nah, bila evaluasi terhadap rancangan produk kita tadi itu dinyatakan sudah baik atau layak oleh praktisi ataupun tenaga ahli tadi, ya selanjutnya tadi kita bisa gunakan ke konsumen. Nah, kita istilahnya itu kita lihatlah di sini pertimbangan konsumen seperti apa. Berarti kalau konsumen dalam hal ini berarti yang menjadi konsumen kita di dalam produk kita ya berarti kan siswa dan guru di sini. Siswa dan guru. Jadi jangan diartikan konsumen di sini ini adalah orang yang beli ya, tapi lebih kepada yang menggunakan itu siapa, kan, consume ya. Jadi siswa dan guru. Bagaimana pertimbangan siswa dan guru terhadap rancangan produk yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ketika tadi pertimbangan konsumen yaitu siswa dan guru tadi terhadap produk itu sudah meyakinkan, kalau mereka menyatakan bahwa produk kita tadi itu sudah bagus nih, dan siswa ketika kita berikan ke siswa, saya paham nih, lebih enak lagi pakai media ini misalnya gitu. Terus guru, aduh bagus nih medianya, bisa membantu saya dalam menjelaskan materi yang abstrak dan segala macam, mengatasi problem mengenai konsep abstrak dan praktikum yang tidak bisa dilaksanakan di masa pandemi misalnya, seperti itu. Nah, ketika tadi konsumen kita atau siswa dan guru tadi menyatakan bahwa rancangan produk kita yang sudah kita buat tadi itu bagus, maka itu perlu dilakukan yang namanya yang perlu kita lakukan uji coba lapangan. Nah, maka ini kan tadi jadilah desain produk kita. Desain produk inilah yang akan kita istilahnya itu uji coba di lapangan. Nah, inilah langkah-langkah pembuatan desain
produk di dalam penelitian pengembangan. Nah, khususnya di dalam bidang pendidikan. Itu yang perlu saudara perhatikan. Nah, jadi ketika nanti siap-siap ya, akan ada tugas bagi saudara untuk membuat proposal mengenai R&D. Oke, membuat proposal R&D terserah. Saya yakin saudara sudah punya proposal R&D karena dalam untuk skripsi saudara kan sekarang lebih ke arah R&D karena adanya pandemi ini. Ya, saya berharap proposalnya itu memang betul-betul proposal yang akan saudara jadikan skripsi sehingga bisa dikoreksi bersama. Seperti itu. Siap-siap untuk membuat proposal R&D-nya ya. Karena kita sudah masuk ke dalam materinya itu udah ke rancangan produk. Seperti itu, ya. Ini dia langkah-langkah dalam pembuatan desain produk. Nah, mudah-mudahan saudara sudah lebih memahami tentang penelitian pengembangan R&D di dalam bidang pendidikan. Jadi kalau mengembangkan suatu produk itu harus kita tahu dulu masalahnya apa. Jadi saudara harus menyelidiki dulu masalahnya apa. Seperti itu. Nah, tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara mengumpulkan informasi mengenai masalah tadi, yaitu dengan menggunakan berbagai macam instrumen kan kemarin. Nah, jadi saudara harus lihat dulu memang betul-betul masalahnya itu asalnya dari konsumen kita, yaitu siswa atau guru. Jangan sampai mengembangkan produk, tapi produk tadi itu tidak ada gunanya. Artinya hanya kita saja yang ngarang-ngarang untuk membuat produk, sementara orang lain nggak mau make. Untuk apa mengembangkan produk, tapi produk yang kita kembangkan itu ternyata itu tidak mendapatkan respon yang baik dari pengguna atau user kita, yaitu guru dan siswa. Oke, itu dia pertemuan kita pada pertemuan ke-7, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.